Waduh, ini Masya Allah, anak-anak kalau di masjid itu ada aja yang lari-larian, bercanda, iseng sama temennya, bahkan ada yang sampai berantem sama temennya, ada yang gangguin jamaah gitu ya. Belum lagi ntar ada yang bercandanya keterlaluan, bahkan ada yang berisik gitu ya, berisik sampai mengganggu jamaah dan imam terutama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas tentang anak-anak yang bercanda atau berisik di masjid dan bagaimana kita cara menyikapinya, begitu. Nah, tadi kita udah lihat cuplikannya gitu ya. Ada anak-anak yang bercanda sampai keterlaluan gitu ya. Lagi sholat bercanda, atau dia gangguin temennya yang lagi sholat, atau dia lari-larian, atau dia berantem bahkan sama temennya sampai mengganggu jamaah yang lain gitu ya, baik secara fisik maupun karena berisiknya. Sebenarnya kita pengen anak-anak itu dekat dengan masjid gitu ya. Kita suka saat ada anak-anak yang datang ke masjid dan sholat bareng kita gitu ya. Tapi faktanya gitu ya, banyak anak-anak yang ke masjid bukannya malah sholat, malah bercanda gitu ya. Ini dilema gitu ya. Kita pengen anak-anak memakmurkan masjid, tapi pas mereka datang mereka malah bercanda. Dan kita pun sebenarnya nggak pengen marah-marah ke anak-anak yang bercanda atau berisik ini gitu ya. Nah, di masyarakat itu yang kita lihat ada dua sikap menyikapi anak-anak yang bercanda atau berisik ini. Sikap yang pertama itu yang membiarkan saja gitu ya. Mereka bilangnya begini, ya nggak apa-apalah anak-anak berisik di masjid daripada nanti di luar main petasan dan sebagainya, mendingan di sini nggak apa-apa berisik gitu ya. Jangan dimarahin mereka, kalau dimarahin nanti trauma. Nggak apa-apa mereka main di masjid. Nah, itu tadi sikap yang pertama gitu ya. Jadi mereka membiarkan saja anak-anak main berisik di masjid, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan di luar masjid. Masih untung dalam masjid gitu kan, daripada nanti di luar masjid terus main yang lain-lain gak berguna gitu mainnya, mendingan dalam masjid. Nah, sikap yang kedua adalah sikap yang keras gitu sama anak-anak. Contohnya begini, ini anak bercanda mulu nih, pulang sana kalau bercanda. Anak siapa sih ini, dasar anak. Nah, itu tadi yang sikap yang keras. Ini sikap yang ekstrim ya. Mungkin gak semuanya, tapi ada gitu ya. Ada yang orang dewasa yang sikapnya ekstrim ke anak-anak. Kalau anak-anak bercanda sedikit langsung diomelin, bahkan ada yang sampai mukul gitu ya, ada yang sampai mukul anak-anak karena dia bercanda atau berisik di masjid. Nah, kita bahas dulu yang pendapat pertama tadi, yang membiarkan. Nah, untuk yang membiarkan ini saya kurang setuju gitu ya, karena kalau dibiarkan anak-anak nggak akan belajar, atau anak-anak akan mengira bahwa bercanda di masjid atau berisik di masjid itu hal yang biasa, hal yang lumrah gitu ya. Nanti mereka nggak akan pernah baik adab di masjidnya. Adabnya nggak akan pernah baik kalau nggak ada yang menegur atau menasihati mereka. Terus kalau tadi alasannya jangan dimarahin, kalau dimarahin nanti mereka trauma. Nah, ini juga kurang tepat gitu ya. Karena tadi tetap harus ada pendisiplinan di masjid itu agar adab mereka itu baik. Tapi caranya seperti apa nanti kita bahas. Nah, jadi untuk pendapat yang pertama ini saya kurang setuju untuk membiarkan saja mereka bercanda, berisik gitu ya. Karena ini nanti jadi kezoliman, terutama zolim bagi jamaah dan juga terutama imam gitu ya. Karena kalau jadi imam pas mereka berisik gitu ya, imam itu sangat terganggu gitu ya, konsentrasinya untuk menjadi imam gitu ya. Jadi ini zolim buat imam dan para jamaah kalau dibiarkan saja. Nah, sekarang kalau pendapat yang kedua seperti apa? Pendapat kedua orang yang ekstrim, yang keras gitu ya, yang tadi sedikit bercanda langsung samperin, dimarahin, atau ada bahkan sampai yang ngata-ngatain tadi ya, oh dasar anak. Nah, itu kalau udah ngatain pasti udah nggak bagus gitu ya. Karena masih banyak saya dengar cerita-cerita gitu ya, ada anak yang dikatain gitu ya,
karena bercanda di masjid. Ngatain anak atau mengejek anak ini bahkan buruk gitu ya, karena nanti malah ditiru sama si anak gitu ya, anaknya jadi meniru kebiasaan mengejek. Atau sampai mukul gitu ya. Kalau mukul saya kurang setuju gitu ya, karena kurang tepat gitu ya, karena treatmentnya itu harus berurutan. Nah, sekarang kita bahas gimana solusinya kita menyikapi mereka, anak-anak yang bercanda atau berisik di masjid ini. Solusi pertama adalah jangan bawa anak di bawah 7 tahun kalau mereka berisik atau berpotensi untuk berisik atau bercanda. Ini saya mengutip ceramahnya Syekh Asim Al-Hakim di channel YouTube beliau. Teman-teman bisa cek link YouTube videonya di deskripsi di bawah. Jadi Syekh Asim Al-Hakim beliau menjelaskan bahwa jika anaknya itu di bawah 7 tahun dan kalau dibawa ke masjid mereka malah bercanda, malah berisik, ini lebih baik jangan dibawa ke masjid. Nah, ini solusi paling ampuh gitu ya. Dan ini harus kepahami oleh para orang tua gitu ya, bahwa jangan kita bawa anak-anak kita gitu ya yang masih di bawah 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena Rasulullah SAW itu kan menginstruksikan kita untuk menyuruh anak sholat itu di umur 7 tahun. Rasul bilang, suruhlah anakmu sholat di umur 7 tahun dan pukullah jika belum mau sholat di umur 10 tahun gitu kan. Jadi batasnya itu 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu mereka belum disyariatkan sholat apalagi ke masjid sebenarnya. Walaupun dikenalkan masjid dari sejak dini itu bagus. Tapi kalau kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya kalau dia dibawa ke masjid, maka mending jangan dibawa ke masjid. Nah, ini pendapatnya Syekh Asim Al-Hakim, dan ini juga banyak pendapat ulama yang lain. Syekh bin Baz misalkan memberikan fatwa bahwa anak-anak yang berisik, lari-larian, bercanda di masjid harus orang tuanya bawa ke rumah. Ya, bawa ke rumah. Ngapain ke rumah? Diajarin dulu adab ke masjid kayak gimana. Diajarin dulu sholat kayak gimana, harusnya boleh bercanda atau enggak gitu ya. Diajarin adab-adab di masjid di rumah dulu. Ya, ini untuk anak-anak yang di bawah 7 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah 7 tahun ke atas, itu kan udah disuruh sholat gitu ya. Nah, ini baru yang butuh pendisiplinan. Tapi di sini peran orang tua lebih besar di sini harusnya. Orang tua itu harusnya yang mengajak anaknya ke masjid. Kan kalau kita lihat anak-anak yang bercanda di masjid, itu kebanyakan mereka datang sendiri, biasanya nggak ada orang tuanya gitu ya. Jadi nggak ada yang mengontrol mereka atau menasihati mereka seperti itu. Nah, kebanyakan di musola-musola, masjid-masjid itu seperti itu, anak-anaknya nggak ada yang ngontrol orang tuanya kemana gitu kan, anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat gitu kan. Nah, ini masalahnya di keluarga Indonesia, di orang tua Muslim Indonesia, banyak yang masih kurang kesadaran untuk mengontrol anaknya seperti itu. Jadi kalau kita punya anak, kalau kata Syekh Asim Al-Hakim, kita taruh di samping kita, sholatnya di samping kita, jadi kita bisa kontrol mereka. Kalau mereka adabnya kurang baik, kita ajarin, kita tegur gitu ya. Kalau mereka nggak bisa diem ya, sampai kita nggak bisa ngontrol anaknya, kalau kata Syekh Utsaimin, mending bawa pulang. Nah, kalau kata Syekh Utsaimin gitu. Dan Syekh bin Baz juga berpendapat seperti itu, mending anaknya bawa pulang dulu ya, kasih ibunya, atau diajarin dulu di rumah adab-adab ke masjid. Ini solusi pertama dan solusi yang paling ampuh gitu ya. Orang tua harus berperan besar di sini. Nah, solusi yang kedua adalah masjid itu bisa menyediakan area khusus anak. Nah, ini saya mengutip ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa masjid bisa tuh menyediakan ruang khusus buat anak, di mana anak-anak bisa bermain gitu ya, yang balita atau yang bayi gitu ya, masih bisa bermain di situ di area anak. Atau udah yang udah agak gedean dikit anaknya, itu bisa kita kasih program belajar Islam, atau belajar cinta masjid, atau belajar adab-adab masjid sekalian gitu ya. Jadi dibikin program khusus buat anak yang areanya juga khusus.
Dan ini juga udah banyak contohnya di masjid-masjid gitu ya. Misalkan di kajiannya Ustadz Khalid Basalamah di Blok M, itu biasanya selalu ada area khusus anak buat bermain, jadi nggak ngeganggu di masjidnya. Atau di Masjid Al-Hikmah Mampang gitu ya, ini juga ada taraweh khusus anaknya, jadi anak-anak diajarin taraweh gitu ya, nggak ganggu yang dewasa, diajarin adab-adab di masjidnya. Terus tarawehnya diperhatiin juga sama pengurusnya gitu ya, jadi lebih terkondisikan gitu. Ini bisa ditiru buat masjid-masjid yang punya ruang khusus gitu ya, kasih ruang khusus itu buat si anak. Nah, solusi yang ketiga adalah mendisiplinkan anak-anak yang ada di masjid. Ini kalau kita udah nggak bisa ngarepin orang tua tadi ya, kalau orang tuanya bisa kerjasama, alhamdulillah orang tuanya bisa mendisiplinkan anaknya sendiri, dibawa ke rumah gitu ya. Nah, masalahnya kan biasanya nggak ada orang tuanya gitu kan. Nah, solusinya adalah kita disiplinkan. Nah, disiplinkannya seperti apa? Ada tingkatannya gitu ya, nggak langsung sampai mukul kayak tadi yang sikap yang keras gitu ya, apa-apa langsung marahin, apa-apa langsung mukul gitu. Nah, enggak, tapi tingkatan pendisiplinan itu ada tingkatannya. Dalam Islam itu kan pendidikan landasannya kelembutan dulu, kelembutan, terus nasihat. Nah, ini saya suka penjelasannya Ustadz Budi Ashari. Dalam ceramahnya beliau pernah menjelaskan, kita dengerin dulu ceramahnya sebentar. Umpamanya ya, anak-anak berisik di masjid hari Jumat, Jumatan tuh. Mereka tidak tahu adab masjid. Makanya kenapa tidak kita yang duduk dengan mereka, menasihati mereka? Itu saya lakukan loh Pak. Suatu hari saya sholat, di kanan kiri saya itu anak-anak. Begitu sholat tuh, ya Allah, ya Rabb, injek kaki sana, injek kaki sini. Begitu selesai, mereka mau lari memang, karena anak-anak mau lari, mau bercanda lagi. Saya pegang pahanya, cek, gitu saya pegang. Kau usah takut, Enggak, saya nggak marah. Beberapa detik kira-kira saya yakinkan bahwa saya tidak marah, baru mereka tenang, anteng. Oke. Saya ajak ngobrol. Siapa namamu? Kamu rumahmu di mana? Ngobrol mana? Di obrolan kita yang sudah menyenangkan, nanti baru ada satu kalimat yang menyinggung tadi. Sholat jangan begitu nanti, ya kan? Kamu lagi ngobrol sama Allah itu. Nah, masa kalau ngobrol sama Allah berisik kan nggak mungkin, senggol-senggolan kan nggak. Gitu loh. Jadi nasihat itu penting. Nah, itu tadi cara Ustadz Budi Ashari mendisiplinkan anak gitu ya. Jadi mendisiplinkan itu nggak langsung harus kekerasan atau langsung marah-marah gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa dari kelembutan dulu gitu ya. Nah, ini pernah saya contohkan gitu ya. Saya contoh pas lagi di musola dekat rumah saya. Di samping saya ada anak-anak gitu ya, bercanda, berisik, ngobrol pas lagi sholat gitu ya. Setelah sholat saya tepok pahanya. Adek, kalau sholat boleh nggak kita ngobrol? Saya nanya gitu. Nggak boleh Kak gitu kan. Dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik nasihat saya gitu ya. Paling nggak mereka iyain dulu nasihat saya, walaupun nanti setelahnya besoknya kayak gitu lagi gitu kan, bercanda lagi. Nah, itulah anak-anak gitu ya. Tapi kita tetap harus nasihatin dulu. Tadi kalau Ustadz Budi Ashari bilang, kita deketin dulu anaknya, mereka nyaman dulu sama kita, baru kita nasihatin. Nah, ini biasanya saya juga seperti itu gitu ya. Saya menempatkan diri dulu sebagai orang yang dikenal sama anak-anak dulu. Kalau mereka udah kenal kita, akan lebih mudah kita untuk nasihatin. Karena kalau kita langsung keras, biasanya anaknya jadi menjauh gitu ya, dan susah untuk nerima nasihat kita. Jadi pendisiplinan itu coba kita nasihatin dengan lembut dulu anak-anaknya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, terus dulu ya, karena nasihat itu harus kadang nggak mempan sekali, 2 kali baru, 3 kali baru dapet gitu ya. Nah, terus bisa juga dengan ketegasan gitu ya. Kalau anak-anaknya sudah bercandanya melewati batas gitu ya. Jadi intinya itu proporsional teman-teman. Kalau bercandanya masih cuman sedikit doang gitu ya, kita juga nasihatinnya juga ringan aja, karena bercandanya nggak keterlaluan gitu ya, ataupun masih bisa dinasihatin sedikit langsung lurus lagi mereka. Nah, tapi
kita harus proporsional. Kalau bercandanya mereka udah kelewat batas gitu ya, ada yang sampai berantem gitu mungkin ya, atau bahkan sampai gangguin jamaah yang lain, nah ini harus kita kasih ketegasan. Pendisiplinannya udah naik tingkatannya, kita kasih ketegasan. Atau bahkan ada yang teriak-teriak di masjid gitu ya, nah ini kita kasih ketegasan. Bahkan tadi Syekh bin Bas bilang sebaiknya dilarang tuh anak-anak yang berisik atau atau bercanda itu ke masjid ya, karena bisa aja kita usir gitu ya. Kalau misalkan udah keterlaluan banget gitu ya, udah sangat mengganggu proses ibadah di masjid, nah ini bisa aja kita usir gitu ya. Karena pun mereka masih anak kecil, itu sebenarnya masih belum disyariatkan untuk ke masjid ya. Jadi kalau kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka di masjid itu lebih besar daripada manfaatnya kalau mereka di masjid, maka mendingan mereka kita usir aja gitu ya, karena mereka sangat merugikan atau merusak suasana masjid. Nah, makanya di masjid-masjid yang besar atau masjid-masjid yang udah bagus gitu ya, biasanya ada takmir masjid, ada pengurus masjid yang tugasnya itu menjaga kondisi masjid pas lagi sholat ya. Kita misalkan lihat di Istiqlal gitu ya, ada petugas yang di belakang beberapa gitu ya, yang tugasnya merapikan shaf. Pak, di sebelah sini Pak masih kosong gitu ya, Pak sebelah sini masih kosong. Terus kalau ada anak-anak yang bercanda itu ditegur gitu ya, jangan bercanda anak-anak gitu ya, terus diingatkan. Terus pokoknya diingatkan seperti itu. Jadi harus ada orang yang menegur gitu ya, agar anak-anak tidak bercanda di masjid. Jadi itu teman-teman, solusi menyikapi anak-anak yang bercanda atau berisik di masjid. Yang pertama tadi, untuk orang tua jangan bawa anak di bawah 7 tahun yang berpotensi berisik atau bercanda di masjid. Ajarkan dulu di rumah, mending sholat dulu di rumah gitu ya, ajarkan adab-adab di masjidnya. Yang kedua tadi, masjid bisa menyediakan ruang khusus buat anak-anak, di mana di situ nanti anak-anak di-manage, dikontrol gitu ya, agar tidak berisik dan ada aktivitasnya sendiri gitu, aktivitas yang positif. Yang ketiga tadi, pendisiplinan itu dimulai dari kelembutan. Tadi dicontohkan oleh Ustadz Budi Asari gitu ya, nasihatkan dulu ke anak dengan lembut gitu ya, dengan kita masuk dulu ke dunia mereka gitu ya, kita kenal dulu mereka, baru kita nasihatin. Kalau enggak, bisa dinaikin lagi tegas gitu ya. Dan kalau bisa ada orang yang tugasnya khusus buat mengkondisikan anak-anak di masjid tadi. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, semoga kita dijadikan Allah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, dan anak-anak kita juga kita doakan gitu ya, jadi anak-anak yang soleh dan solehah yang paham adab-adab di masjid. Sekian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.